Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah Islamisasi Disiplin Ilmu Kesehatan, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Saya Eriani Puspalestari dari kelas reguler 4B ingin memaparkan hasil tugas saya, yaitu menjelaskan dari materi 1 hingga materi 8. Yang pertama ada keutamaan ilmu. Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Prinsip ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu itu artinya al-bahsu al-muhakam. Kalau berdasarkan penelitian yang akurat dan empiris, itu hukum sebab akibat. Yang kedua, ilmu itu artinya al-khobar as-sadiq. Berdasarkan wahyu supaya kita tidak terjebak. Ilmu tanpa amal sama dengan mafia. Yang kedua ada model islamisasi ilmu kesehatan. Islam itu memandang sehat dari sisi yang lebih komprehensif secara fisik dan secara rohani, sehingga lahir dan batin. Ada dua istilah, yang pertama sihah, lebih bersifat fisik biologis, yang kedua ada afiyah, merupakan kesehatan yang bersifat mental psikologis. Dalam menjaga kesehatan itu, kita diperintahkan untuk melihat perspektif hidup suci, bukan sekadar bersih. Istilah suci baik suci dari hadas ataupun suci dari najis, sehingga totalitas. Jadi cara membersihkan badan kita, lingkungan kita itu bukan hanya sekedar bersih, tapi juga harus ada nilai sucinya. Selain itu, dalam Islam sehat juga mengandung nilai keberkahan. Selanjutnya, manusia sehat, perspektif Islam, dan konsep manusia sehat, holistik, perspektif Islam. Islam melihat gangguan yang terjadi pada diri manusia yang merusak kesehatan disebabkan karena dua hal, yaitu penyakit badan dan penyakit hati. Penyakit hati atau jiwa, kalau tidak diobati penyakitnya, bisa semakin parah. Oleh karena itu, ketika manusia jiwanya sakit, segera diterapi. Sehat itu harus terpadu, dan untuk merawat kesehatan hati, kita harus mendiagnosa penyakit-penyakit yang akan merusak hati manusia. Hati manusia berpenyakit. Salah satu faktornya yaitu dosa. Karena sesungguhnya orang mukmin kalau berdosa, maka akan bercak hitam di dalam hatinya. Artinya akan ada noda hitam. Allah akan memberikan kesehatan secara totalitas, memperbanyak berjuang di jalan Allah, dan mengabdi Allah dengan memberikan banyak manfaat kepada manusia dan juga alam lingkungan sehingga kita betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketiga dalam perspektif Islam. Ketiga dalam perspektif Islam sebagai upaya untuk mencegah agar yang bekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerjanya, baik berupa hidrostatis maupun secara mental. Dalam perspektif Islam, ketiga tidak hanya sekedar menyelamatkan fisik, juga selamat dari sisi jiwanya, juga selamat dari sisi akalnya. Ketiga juga penting supaya lingkungan kerja itu aman dan nyaman, perusahaan juga diuntungkan. Selanjutnya, masalah konsep preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam perspektif Islam. Yang pertama ada preventif. Preventif dalam Islam mencegah segala hal yang mendatangkan bahaya, merupakan pencegahan didahulukan daripada pengobatan, mencegah sesuai manfaatnya lebih besar. Kita sebagai umat tidak boleh melakukan hal yang membinasakan manusia. Jangan menjatuhkan atau menjerumuskan dalam hal yang merusak, itu perlu dijauhkan. Yang kedua ada promotif. Islam mengajarkan bagaimana pentingnya untuk meningkatkan kesehatan dengan cara program pendidikan kesehatan. Dengan kata mendidik, mengedukasi diri untuk budaya hidup sehat, untuk lingkungan bersih dengan pendidikan akan merubah tatanan suatu masyarakat. Yang ketiga, kuratif. Tindakan berupa terapi bahwa kita punya keyakinan dalam Islam. Yang keempat ada rehabilitatif, yaitu pemulihan ini bukan hanya raga, tetapi jiwa juga harus seimbang. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, misal dengan barang yang haram. Selanjutnya yaitu kesehatan nutrisi dalam Islam. Salah satu faktor penting dalam kehidupan, dalam menjaga kesehatan adalah nutrisi.
Penting untuk konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, yang halal dan seimbang, maka akan membawa kesehatan baik lahiriah dan batiniah. Allah memerintahkan agar kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, halal dan thayyib. Yang pertama, kita harus mengonsumsi madu, yang kedua mengonsumsi susu, yang ketiga mengonsumsi habatus sauda, yang keempat mengonsumsi air zam-zam, yang kelima mengonsumsi makanan halal dan thayyib, yang keenam tidak berlebih-lebihan, yang ketujuh menjauhi makanan yang haram. Selanjutnya, pengaruh positif mengonsumsi yang halal. Mengonsumsi yang halal memudahkan pelakunya untuk beramal soleh. Ada di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib atau yang baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, dampak negatif dari konsumsi makanan yang haram. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa makanan yang haram menyebabkan timbulnya dampak yang amat buruk terhadap pelakunya, baik dari sisi tertolaknya ibadah ataupun rusaknya akhlak. Selanjutnya ada kesehatan individu atau personal hygiene. Jadi kita harus menjaga kebersihan kulit kita. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan pakaian. Yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan makanan. Yang keempat, kita harus menjaga kebersihan rambut kepala. Yang kelima, kita harus menjaga disiplin mandi. Yang keenam, kita harus menjaga fitrah. Yang ketujuh, kita harus menjaga kebersihan hidung. Yang kedelapan, kita harus menjaga kebersihan tangan. Dan yang kesembilan, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Itu merupakan paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.